Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi siapapun yang telah menonton. Perkenalkan, saya Dava Refka Syatufa dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, NPM 2451109. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan dari topik artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian semester akhir Bahasa Indonesia. Nah, topik yang akan saya bahas di sini adalah penerapan hukuman terhadap pelaku judi online di Indonesia. Terus, penting karena judi online itu sekarang makin merajalela dan banyak menyerang, masyarakat-masyarakat bahkan kalangan muda seperti saya. Nah, pertama saya akan membahas masalah sejarah singkat dan dampaknya. Nah, jadi judi itu di Indonesia udah dari lama ya, dari bahkan sebelum penjajahan, yang dulu tuh dikenal sebagai hiburan rakyat dulunya, lalu berkembang di masa kolonial Belanda bahkan sampai di masa sekarang yaitu di era digital. Dan Indonesia dulu fun fact-nya pernah melegalkan judi yaitu di era Gubernur Ali Sadikin untuk kepentingan pembangunan kota Jakarta. Lalu kita akan membahas tentang dampak dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis. Nah, dari dampak ekonomi sendiri kita bisa tahu bahwasannya judi online itu tuh, banyak membuat ekonomi masyarakat Indonesia hancur, dikarenakan memang, basic-nya adalah judi online didesain untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pembuatnya. Ya, tidak ada judi online dibuat untuk mensejahterakan, tidak ada. Oleh karena itu banyak orang yang hancur ekonominya karena judi online. Lalu, dampak sosialnya adalah konflik dan kriminalitas. Banyak keluarga yang hancur dan mengalami KDRT karena judi online juga. Lalu ada faktor psikologis yang membuat para pemain judi online ini kecanduan. Pertama bisa mereka kecanduan karena sifatnya judi online ini membuat para pemainnya penasaran. Dan kita lanjut ke konsekuensi hukum, karena saya sebagai anak hukum, saya akan mencoba membahas topik ini dari pandangan hukum itu sendiri. Nah, judi online di sini sudah baik diatur ya, salah satunya adalah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Undang-Undang ITE, bahkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, ya kan. Nah, saya akan langsung membahas tentang dari KUHP dulu, yaitu pasal 303, yang di mana pasal ini mengarah ke penyelenggara dari judi online itu sendiri. Dan di pasal 303 ini, untuk penyelenggara itu dihukum maksimal 10 tahun penjara dengan denda maksimal 25 juta, ya. Itu untuk penyelenggara. Lalu bagaimana untuk pemainnya? Tenang saja, untuk para pemain judi online juga bisa dikenakan hukuman, tetapi lebih ringan, yaitu diatur di pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang bisa dipenjara maksimal 4 tahun dan denda 10 juta. Memang lebih ringan, tapi tetap ada aturan yang mengaturnya. Lalu, ada juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang ini juga ada di era Ali Sadikin juga, di pasal 1 jelas menyatakan bahwasanya segala jenis perjudian itu dilarang di Indonesia. Terus ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2, ya, barang siapa, pokoknya saya singkat saja, pokoknya bagi siapapun yang mencoba untuk menyebarkan judi online seperti endorse atau apapun, itu bisa dikenai penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Terus, dengan adanya pasal-pasal di atas tidak menjamin bahwasanya masyarakat tahu. Nah, itu juga tujuan dari artikel saya, yaitu agar masyarakat dan rekan-rekan anak muda seperti saya bisa tahu bahwasanya judi online itu ada hukumnya, baik untuk penyelenggara, baik untuk pemain, dan bahkan baik untuk yang mendapatkan endorse-nya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke tantangan penegakannya. Nah, jadi, pasti rekan-rekan banyak bertanya, bagaimana bisa, judi online ini sedikit yang ditangkap meskipun sudah banyak hukum yang mengatur. Salah satu penyebabnya adalah, judi online itu banyak servernya dari luar. Jadi itu sangat menyulitkan aparat untuk melacak bagi para pemain-pemainnya. Meskipun sedikit miris ya, karena beberapa teman saya bahkan bermain judi online di pos ISG tapi tidak ada tindak lebih lanjut dari aparat. Setelah saya baca-baca sedikit di beberapa artikel, aparat tuh memang lebih memfokuskan kepada penyelenggara daripada pemainnya, seperti itu. Lalu, tantangan selanjutnya tuh yang sulit sulit juga karena banyak aplikasi judi online tuh yang menyamar sebagai games. Nah, itu juga. Jadi susah dilacak, jadi aparat juga kesulitan untuk mengetahui apakah ini beneran game atau judi online, begitu. Lalu kita lanjut ke solusi, yaitu, edukasi. Saya juga sempat kemarin ikut bergabung di Himpunan Hukum Universitas Internasional Batam, sorry, memberikan edukasi kepada anak-anak SMA. Nah, itu adalah salah satu solusi yang bisa diberikan untuk, masalah perjudian ini. Lalu yang kedua adalah literasi digital, ya. Kita bisa mengenali aplikasi ilegal dan bahayanya, menjelaskan kepada masyarakat apa itu aplikasinya dan apa itu bahayanya. Nah, terus anak muda mungkin bisa didorong untuk, memiliki kegiatan lebih positif dengan cara mengikuti organisasi atau bahkan perlombaan-perlombaan ekskul di masa sekolahnya agar tidak terjerat oleh judi online ini. Lalu saya tutup saja, jadi judi online ini bukan hiburan,
tapi ancaman. Bukan untuk menghibur seperti di awal-awal masa kemerdekaan, tapi lebih ke arah ancaman. Dan kalau misalnya dilihat dari segi hukum, hukum itu sebenarnya sudah lengkap. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat tahu itu adalah tantangannya. Jadi, yang saya lihat sekarang masyarakat itu banyak yang belum tahu tentang hukumnya dan merasa menyepelekan hal tersebut. Jadi, ya, harusnya masyarakat lebih peka lagi. Dan kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk menjauhi dan melawan praktik ilegal ini. Nah, salah satunya adalah dengan membuat makalah dan video seperti ini adalah bentuk saya sebagai anak muda untuk, berkontribusi untuk melawan judi online. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Terima kasih banyak telah menyimak video saya dan saya harap, kritik dan masukan bisa diberikan kepada saya untuk membangun dan berkembang untuk kedepannya. Terima kasih.